Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman level 4. Bagaimana kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Dan di antara kita sudah ada yang sakit, doakan semoga lekas diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Nah, senang sekali pada hari ini Pak Isi dapat bersama teman-teman lagi dalam pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sudut-sudut. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Nah, sebelumnya kan kita belajar tentang ada garis sejajar, garis berpotong, ada garis berimpit. Nah, sekarang ada dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Apakah yang terjadi? Nah, simak terus ya. Sebelumnya kita doa dulu yuk. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pertama, tujuan pembelajaran hari ini siswa dapat mengidentifikasi ciri seni sudut. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Nah, jadi sebelum kita belajar yang dua garis sejajar itu dipotong oleh sebuah garis, kita harus terlebih dahulu mengenal ciri seni sudut ya. Nah, apa itu sudut? Sudut adalah dua garis lurus bertemu pada suatu titik akan membentuk sudut. Dua garis tersebut dinamakan kali sudut. Titik sudut di dua garis titik pertemuan dua garis dinamakan titik sudut. Nah, bagian-bagian sudut. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada dua garis, misalnya garis yang ini dengan yang garis ini. Ya, bertemu akhirnya membentuk sebuah sudut. Nah, ini namanya daerah sudutnya. Misalkan garis pertama yang bertemu adalah garis A dan garis B. Membentuk titik sudutnya. Di sini kita namakan titik sudutnya titik sudut B. Ya. Yang ini namanya kaki sudut. Kaki sudut A dan kaki sudut C. Nah, yang ini daerah sudutnya, teman-teman. Ini hanya penamaannya ya, jadi bisa jadi di contoh-contoh lain ini bisa beda, bisa pakai huruf K, L, M, N, O, P, Q, dan yang lainnya ya. Jadi yang perlu kita pahami adalah titik sudutnya, kaki sudut, dan juga daerah sudut. Nah, dalam penulisan sudut biasanya juga menggunakan seperti ini teman-teman. Seperti ini ya, kalau seperti ini namanya misalkan seperti ini bacanya lah sudut A. Jadi yang kayak gini nih dalam matematika namanya apa? Sudut ya. Jadi ini lebih yang bawahnya lurus, yang atasnya miring. Selanjutnya ciri seni sudut. Nah, mungkin ini teman-teman sudah pernah mengenalnya di level-level sebelumnya ya, tapi ini kita ulang kembali biar mungkin barangkali ada yang lupa. Pertama ada namanya sudut lancip. Nah, sudut lancip besarnya apa? Besarnya antara 0 sampai atau kurang dari, lebih besar daripada 0, lebih besar dari 0, kurang dari 90 derajat ya. Jadi bisa jadi dari 1 sampai 89 derajat itu namanya sudut lancip. Selanjutnya ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu cuma ada satu angka yaitu 90 derajat ya. Jadi kalau lebih ataupun kurang dari 90 namanya bukan sudut siku-siku. Sudut siku-siku biasanya diberikan tandanya seperti ini. Ya, atau seperti ini. Ya, itu namanya sudut siku-siku ya. Jadi bisa kebalik dalam bentuk seperti ini atau seperti ini. Berikutnya ada namanya sudut tumpul. Sudut tumpul itu adalah
lebih besar daripada 90 dan kurang dari 180. Berarti 91 sampai 179 derajat. Itu adalah sudut tumpul, ya. Jadi kalau angkanya selain dari antara ini, maka bukan sudut tumpul. Terus kalau sudut 180 derajat, sudut apa namanya? Nah, kalau 180 derajat namanya sudut lurus, ya. Jadi kalau kurang atau lebih dari 180 derajat itu bukan sudut lurus. Jadi kalau sudut lurus hanya satu angka, yaitu 180 derajat. Berikutnya adalah namanya sudut refleks, ya. Apa namanya? Sudut refleks. Sudut refleks ini besarnya adalah lebih dari 180 derajat kurang dari 360 derajat. Nah, ya. Lebih dari 180 derajat kurang dari 360 derajat. Berarti besarannya itu sekitar 180 derajat sampai dengan 359 derajat. Itu namanya sudut refleks. Nah, kalau 360 derajat apa itu? Kalau 360 derajat namanya sudut satu putaran penuh. Nah, jadi teman-teman perlu diingat bahwa sebuah lingkaran penuh itu memiliki besaran sudut yaitu 360 derajat. Nah, ini ada info tentang matematika, yaitu yang dimana berbagai jenis sudut dapat kita temui pada benda-benda di sekitar kita, teman-teman, ya, dari sudut-sudut tadi yang kita bahas. Nah, misalnya sudut lancip bisa ditentukan pada ujung pulpen atau ujung paku. Bentuknya lancip, ya, tajam. Sudut tumpul dapat ditemukan pada kursi malas atau kursi goyang atau laptop yang terbuka. Sudut siku-siku bisa kita dapatkan pada kaki meja atau kursi, atau sudut lemari, atau sudut yang berbentuk antara dinding dan lantai. Nah, teman-teman perhatikan dinding dan lantai di rumah teman-teman itu ketika bertemu membentuk sudut siku-siku. Nah, sudut-sudut tersebut dapat terbentuk karena perbuatan manusia atau proses alam, teman-teman. Jadi ada sudut itu yang karena proses alam, ya, bisa jadi kayak pepohonan segala macam atau terjadi gempa dan segala macam membentuk sudut. Nah, juga bisa perbuatan manusia, misalkan kita membuat meja, membuat kursi, membuat lemari. Nah, jadi mengetahui tentang jenis-jenis sudut itu sangat bermanfaat, teman-teman, dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Nah, selanjutnya, teman-teman, selain dari sudut-sudut yang sudah kita bahas tadi, ini baru kita masuk ke namanya sudut yang terjadi jika dua garis sejajar, yaitu di sini garis K dan garis L ini garis sejajar, ya. K dan L ini garis sejajar berpotongan dengan garis M. Nah, jadi garis M ini memotong garis K dan garis L yang sejajar sehingga membentuk seperti ini, ya. Ini bisa bermacam-macam. Bisa ada yang kayak gini. Ini misalkan ini sejajar, potong seperti ini ada. Ada juga yang seperti misalkan yang sejajarnya yang tegak, ya. Terus yang memotongnya yang mendatar nih. Nah, ini juga bisa seperti ini bentuknya. Yang jelas ada dua garis sejajar berpotongan dengan satu garis atau sebuah garis. Nah, di sini ada beberapa macam-macam. Pertama, ada namanya sudut luar. Apa itu sudut luar? Sudut luar adalah yang berada di bagian luar, yaitu ini. Sudut 1, kita nyebutnya sudut 1 ya di sini ya, sudut 1 sampai sudut 8. Sudut 1, sudut 2, sudut 7, sudut 8 itu namanya sudut luar. Tadi di awal sudah kita jelaskan menulis sudutnya bisa menggunakan seperti ini ya. Sudut 1, sudut 2, sudut 7, dan sudut 8. Ini dinamakan dengan sudut luar. Nah, penomoran atau penamaan 1 sampai 8 ini hanya sebuah yang kita pilih ya, teman-teman. Jadi di contoh lain nanti bisa menggunakan A, B, C, D sampai Z ataupun nomor yang lainnya. Tadi kita belajar tentang sudut luar, sekarang sudut dalam. Kalau sudut luar itu yang ini ya, yang mana? 1, 2, 7, 8. Baik. Ini sebagai sudut
luar. Sekarang sudut dalam. Sudut dalam berarti kebalikannya dari 1, 2, 7, 8. Yang mana? Berarti yang sudut 4, sudut 3, sudut 6, sudut 5. Ini namanya sudut dalam. Jadi sudut 4, sudut 3, sudut 6, sudut 5. Ini adalah namanya sudut dalam. Karena berada di bagian dalam. Kalau bentuknya seperti ini. Sudut dalamnya yang mana? Nah, ini sudut dalamnya ya. Sudut luarnya yang ini sudut luar. Yang ketiga ada namanya sudut sehadap yang memiliki besar sudut yang sama. Yang manakah itu sudut sehadap? Sudut sehadap ini, sudut 1 ini bersehadap dengan sudut 5. Berarti 1 ini dan 5. Yo, yang mana lagi? Kalau 2 yang mana? Betul, sudut 2 sehadap dengan sudut 6. Karena menghadapnya sama teman-teman, ke arah sini. Nah, sudut 1 dan 5 sama menghadapnya ke arah sana, ke arah atas kiri ya. Nah, sekarang sudut 3 sehadap dengan sudut, betul, dengan sudut 7 ya. Sudut 3 sehadap dengan sudut 7. Sekarang sudut 4 sehadap dengan sudut, sudut 4 sehadap dengan sudut 8. Nah, ya teman-teman ya. Jadi ada kata-kata nih, sudut sehadap yang memiliki besar sudut yang sama. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya, tadi kan kita sudah mengetahui bahwa sudut 1 sehadap dengan sudut 5. Maka jika yang satu ini besar sudutnya katakanlah 110 derajat, maka ini 110 derajat. Ya. Terus sudut 2 sehadap dengan sudut 6. Maka jika sudut 2 ini besarnya adalah 70 berapa? Kira-kira 70 derajat. Maka sudut 6 juga 70 derajat. Begitu juga dengan yang lainnya. Yang keempat ada namanya sudut dalam berseberangan. Nah, ini ada kata sudut dalam, berarti yang di dalam. Di dalam itu tadi berapa? 4, 3, 5, 6. Nah, sudut 3 dulu. Sudut 3 itu berseberangan dengan sudut 5. Ya. Sudut 3 berseberangan dengan sudut 5. Terus sudut 4 berseberangan dengan sudut 6. Nah, sudut-sudut dalam yang berseberangan ini memiliki besar sudut yang sama. Nah, seperti halnya contoh yang tadi di awal. Maka jika sudut 4 itu besarnya adalah 70 derajat, maka yang 6 juga 70 derajat. Jika yang 3 besarnya 110 derajat, maka yang 5 juga 110 derajat. Yang kelima, ada namanya sudut-sudut luar berseberangan. Nah, sudut-sudut luar berseberangan ini memiliki besar sudut yang sama. Kalau tadi sudut dalam berseberangan ini yang 4, 3, 5, 6. Kalau sudut luar berarti 1, 2, 8, 7. Kira-kira sudut 1 ini berseberangan dengan sudut mana ya? Betul sekali. Sudut 1 berseberangan dengan sudut 7. Nah, ya. Maka sudut 2 sudah dipastikan berseberangan dengan sudut 8. Dan ini juga sama, besar sudutnya sama ya. Maka jika yang satunya itu katakanlah 110, maka yang 7-nya juga 110. Jika yang sudut 2 ini adalah 70 derajat, maka yang 8 juga 70 derajat. Yang kelima, ya. Yang keenam nih, salah tulis ya, keenam. Yang keenam adalah sudut-sudut bertolak belakang. Berarti ini gampang banget nih. Caranya gini. Ini sudut 1. Kalau mau tolak belakangnya berapa, kita kasih garis. Nah, maka mengenai sudut berapa? Sudut 3. Maka sudut 1 bertolak belakang dengan sudut
3. 2 coret, maka 2 bertolak belakang dengan sudut 4. Nah, begitu juga sebaliknya ya. Jika kalau ditanya sudut 4 bertolak belakang dengan apa? Sudut 2. Terus sudut 5 bertolak belakang dengan sudut 7. Ataupun sebaliknya, sudut 7 bertolak belakang dengan sudut 5. Terakhir, sudut 6 bertolak belakang dengan sudut ke-8. Ataupun sebaliknya. Maka, jika sudut yang bertolak belakang ini memiliki besar sudut yang sama, maka jika yang tadi di sini misalkan sudutnya 110 derajat, maka sudut 3-nya 110 derajat juga. Jika yang di sini besar sudutnya adalah 70 derajat, maka sudut 4-nya juga sama 70 derajat. Begitu juga dengan sudut yang 5, 6, 7, 8. Nah, gampang bukan teman-teman? Nah, selanjutnya kita akan belajar yaitu mengenai yaitu namanya sudut-sudut ya. Yaitu sama kayak tadi, 2 garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Misalkan di sini Pak Yasid tuliskan ini besar sudutnya adalah 60 derajat. Nah, kita belajar menuliskan sini semua biar ketahuan berapa besar sudutnya. Nah, ini Pak Yasid nggak menggunakan huruf ya. Jadi kita lihat aja dengan posisinya di sebelah mana. Misalkan ini 60 di sebelah sini. Ini garis A, misalkan ini garis B, ini garis M. Berarti ini garis A dan garis B ini sejajar, dipotong oleh sebuah garis M. Maka membentuk seperti persamaan yang kayak tadi, yaitu seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau kita mengisi besar sudutnya, tadi ini yang 60 derajat ini bertolak belakang dengan yang sebelah sini, maka itu juga sama 60 derajat. Terus yang ini berapa? Nah, untuk mengetahui, kita tadi sudah belajar namanya sudut siku-siku, tumpul ya, dan sudut lurus. Nah, kalau sudut lurus itu besarnya berapa? Seperti ini ya, 180 derajat. Maka jika kita potong seperti ini kalau ini dan sudut yang sebagian sebelah sini dan sebelah sini kita jumlahkan, totalnya jadi 180 derajat. Nah, di sini katakanlah sudah diketahui 60 derajat, berarti ini sisanya berapa? Maka mencari sisa atau sudut yang sebelah sini itu dengan cara 180 kurangi 60. 0, 2, 1. Maka jika yang bagian sebelah sini ini 60 derajat, maka sisanya ini adalah 120 derajat. Dan sudut 120 derajat ini bertolak belakang dengan sudut yang sebagian sebelah sini, maka sama, ini juga 120 derajat. Nah, hukum ini berlaku jika ada 2 garis sejajar ya, terpotong oleh sebuah garis. Maka cara seperti ini berlaku. Selanjutnya, kita tadi telah belajar juga namanya sudut sehadap, yang dimana besarnya sama teman-teman. Nah, maka di sini 60 sehadap dengan yang ini. Karena ini menghadapnya ke sebelah sini, ini juga sama sebelah sini, maka sehadap. Maka ini 60 juga. 60 sehadap dengan yang 120 ini menghadap dengan sebelah sini, maka ini 120 juga. Ini sehadap dengan yang ini, maka ini juga sama 120. Ini sehadap dengan yang ini 60. Nah, jadi gampang ya teman-teman ya. Nah, insya Allah jika kita bisa menghafal tadi, yaitu tentang sudut tumpul dan juga bentuk-bentuk sudut ya yang terjadi karena ada 2 garis sejajar terpotong oleh sebuah garis, maka kita akan sangat mudah menentukan atau mengerjakan soal seperti tadi. Oke, baik teman-teman. Jadi cukup sekian untuk pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika videonya agak sedikit panjang. Namun ini video yang sangat pembelajaran yang sangat penting. Mungkin teman-teman bisa mengulang lagi video ini agar lebih memahaminya. Dan setelah ini teman-teman akan ada tugas dalam bentuk Google Form untuk mereview kembali materi yang sudah kita pelajari bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Pak Yasid terlebihnya mohon maaf kepada teman-teman dan mohon ampun kepada Allah SWT.
Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.